dimulai malih nggih. Nggih, monggo. Menika wonten dawuh malih saking Mas Imam apabila menika ugi kala wektu dawuh kalih Bapak Karyono, karena ini intern jadi itu sudah lewat, jadi sudah terwakili dengan membaca kunci dan sebagainya. Saya kira begitu Mas Imam. Iya, terima kasih atas kerjasamanya Mas Imam. Nggih, niki langsung mawon ngomong-ngomong soal perkawinan ya. Kita bicara soal perkawinan, tentunya perkawinan itu tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Retno itu sudah sangat sedetail, mungkin saya kira sudah detail banget ya, sudah jelas banget, apalagi kadang-kadang sudah menerima itu lembaran-lembaran yang ada hubungannya dengan perkawinan, kematian dan sebagainya ya. Karena di Indonesia, terutamanya di Jawa ini, antara adat budaya dengan peraturan-aturan yang dari paguyuban Kapribaden itu sangat erat hubungannya ya, sangat erat sekali hubungannya. Jadi saya kira tentang adat dan tata cara paguyuban itu sangat erat sekali hubungannya. Jadi kalau orang Jawa saya kira belum bisa meninggalkan Jawa nih, mesti ya. Nah, secara umum, nah ini saya bicara secara umum dulu, ini peranatan Jawa ya, karena kita ini hidup di negara Indonesia ya. Tentang perkawinan itu peranatan negara ya diugemi, peranatan agama atau peranatan suci, baik itu secara agama atau secara adat budaya dan sebagainya, secara penghayat itu ya diugemi kan gitu ya. Jadi tetap sing jenenge wong nek arep kawin iki ngurus legalitasnya dan tata cara perkawinannya, peranatan sucine dilakoni, itu saya kira sudah pasti, sudah seharusnya. Nah, bicara soal perkawinan tentunya masih banyak, kalau di Jawa itu banyak rangkaian-rangkaian acara sebelum tata cara ritual perkawinan secara adat. Ini saya kira Bapak, Ibu, saudara-saudara dan kadang-kadang semuanya sering dan pernah mengalami. Jadi ya begitu ya. Yang terutama diawali dari apa Bapak-bapak? Biasanya kalau mulai menunjuk urusan perkawinan, tentunya diawali dengan lamaran kan gitu ya toh. Masa ya moro-moro berubrak-abruk terus moro-moro kawin. Nah, biasanya kan gitu. Apakah itu lamaran? Ya. Ayo, itu saya sudah sering menjumpai. Tapi kuwi apa lah? Lamaran itu adalah bagian rangkaian acara pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran, yang sedang dilanda asmara, dan yang sedang jatuh cinta. Ya, ya. Ya. Ya ben rada ilang ngantuke titik ya. Di dalam berpacaran ada kesamaan, ada kecocokan, dan mereka berdua segera mengakhiri masa pacarannya untuk segera membentuk rumah tangga kan gitu kan. Kemudian mempertemukan kedua orang tuanya untuk berembuk, bermusyawarah ya, itu yang dinamakan kemudian mengadakan acara lamaran atau pinangan. Nah, setelah itu menentukan hari yang dipilih untuk pelaksanaan. Kalau yang masih beragama ya, amin, saya kira walaupun para kadang putra-putra Romo ini banyak, tapi masih banyak yang berKTP-kan agama kan begitu. Juga banyak yang sudah berKTP-kan penghayat pekerjaan. Nah, kalau yang masih berKTP agama, tentunya legalitasnya menghubungi RT RW, Mudim, berhubungan dengan KUA kan begitu. Kalau yang sudah berKTP penghayat, tentunya menghubungi pemuka penghayat dan nanti dilanjutkan ke menghubungi pencatatan sipil untuk mendapatkan pengesahan dan gitu ya. Nah,
Saya lanjutkan tentang persiapan atau rangkaian-rangkaian acara dulu. Bicara tentang perkawinan secara penghayat. Tadi banyak dijelaskan oleh Mbak Retno. Itu saya kira sudah sangat detail dan bisa dipahami. Di sana tertulis diantaranya siapakah yang berhak mengawinkan, yang terutama yaitu orang tua. Kemudian orang tua bisa minta tolong kepada pemuka penghayat dan sebagainya. Nah, adapun kriteria pemuka penghayat memang tidak dijelaskan secara detail di sana, tapi yang jelas pemuka penghayat adalah seseorang yang telah dipilih oleh paguyuban dan didaftarkan ke pemerintah. Dalam hari ini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, kan begitu ya Mbak Retno. Nah, adapun selanjutnya tentang teknis pelaksanaan, saya kira di situ sudah tertulis semuanya, sudah bisa dipahami, dan nanti barangkali para kadang ada yang belum pernah melihat, ada belum pernah melihat tata cara daup secara penghayat. Nanti Bapak Eli itu punya alat peraganya, nanti mungkin bisa disambung dengan peragaannya yang bagaimana. Saya lanjutkan tentang perkawinan dulu. Nah, di masyarakat adat biasanya sering kita jumpai setelah mengadakan perkawinan secara agama ataupun perkawinan secara penghayat, utamanya kapribaden, untuk berikutnya kan ada rangkaian-rangkaian acara pesta pernikahan dan sebagainya. Yang jelas diawali dengan itu. Di masyarakat adat itu banyak yang kita jumpai diawali dengan acara midodaren, kemudian ada acara tumurune kembar mayang, ada acara untuk anak yang pertama biasanya, atau yang terakhir diajarkan acara bubak dan sebagainya, ritual bubak dan sebagainya itu ada. Nah, bicara soal ritual bubak yang selama ini sering dilaksanakan oleh kadang-kadang putra-putra Romo yang masih muda-muda dari pengantin-pengantin baru, terutama di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, itu yang sering. Kebetulan pada waktu itu saya sebagai pembawa acaranya, dan yang menjadi bini sepuhnya Bopo Kasyono yang dari Balong Panggang itu sering, walaupun sudah menikah secara ijab kabul, tapi kadang-kadang yang dari Gresik itu kurang marem, nek ndak dimohonkan sabdo daun jati, biasanya double ya. Selama ini yang terjadi itu ya. Kemudian yang untuk acara anak-anak yang pertama ya tetap minta secara adat itu, bagi anak yang pertama justru minta acara ritual bubak. Acara ritual bubak yang sering dilaksanakan itu secara kekadanan ubur rampenya ya sederhana, sudah disederhanakan. Makanya tadi saya ungkap tentang sesaji Nenpae, sesaji Satrio, sesaji Wiyosan Rogo. Makanya ada hubungannya dengan urusan perkawinan itu. Selalu mereka kalau punya hajatan mengendaki acara itu selalu tidak mau meninggalkan tata cara adat itu, termasuk mujudi sesaji itu. Jadi kalau punya hajatan mau mujudi sesaji seperti sesaji Senen Pahing itu juga boleh, mau diwujudi dengan sesaji Satrio itu juga boleh. Nah, saya lanjutkan tentang bubak, sedikit bubak ya, biar ubur rampenya sesaji bubak itu biasanya ya ada polo pendem, ada bubur sengkolo, ada yang jelas sesaji Satrio boleh, sesaji Wiyosan Romo boleh. Nah, kemudian ada dua gendogo yang kita sebenarnya disebut gendogo mulya, gendogo kencono juga boleh ya. Yang gendogo, dua gendogo tadi, yang pertama dibungkus dengan kain putih,
yang kedoko yang satunya dibungkus dengan kain merah. Yang dibungkus dengan kain putih diisi biji-bijian, biji-bijian atau wini-winian. Yang dibungkus mori merah, kain merah itu nanti panganan yang jajan atau makanan yang sudah diolah, panganan matang. Nah, di situ biasanya bini sepuh yang ditunjuk sebagai pembuka, bini sepuhnya mengarahkan, makanya diisi dengan wini-winian, nek wong Jawa ngarani wiji. Nanti bisa diarahkan didunungke ke paweling. So ketembuk wiji, isi lan wiji, jadi isine wini-winian, tadi isine wiji, dan makanya didunungke ke paweling sampai tuntas. Ya, siji isi sinabda tumurun aneng wiji, ya gitu ya. Yang dibungkus kain merah ketokane beda, sebenarnya surasane padha. Yang sing asale saka wiji berhubung dadi panganan mateng mergo diolah. Jadi kita nanti ndunungke gumelareng ning alam padang dimadine ana ki jalaran saka kuasane urip, gembleng urip, blegere urip, sirah lagatola sipatola. Dadi ketoke padha nanti sejatine ketoke beda ning sejatine padha, surasane padha. Saya kira sedikit itu tentang persiapan-persiapan, tentang rangkaian-rangkaian berikutnya. Rangkaian-rangkaian perkawinan berikutnya saya kira Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah sering pernah mengalami adanya acara panggih dan sebagainya yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Retno ya, rangkaian-rangkaian acara secara adat. Nah, itu. Kita lanjutkan Sugeng Rawuh Bapak Nardi. Kita lanjutkan ya, mumpung ini saya diberi waktu berapa menit ini Mas? Ya, ya secukupnya ya diberi waktu. Iya, tidak, paling ya sak jam gas. betul. Makanya ini kalau kebun nanti detailnya urusan itu nanti kalau kadang kurang jelas Pak Mbak sing secara kekadangan ki piye, yang didunungkan publik nanti bisa menghubungi sama saya. Tak jeluwen tereno sak cepat-cepatnya, soalnya itu melejeti paweling. Nah, ya. Kita arahkan ke sana. Kemudian saya lanjutkan tentang bab perkawinan ya. Perkawinan itu sebenarnya bisa didefinisikan atau suatu peristiwa yang sangat suci, sakral dan agung yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan ya, untuk mengawali hidup berumah tangga, berkeluarga dan bermasyarakat. Pernikahan juga untuk mengakhiri masa lajangnya. Oleh karena itu pernikahan mempunyai arti dan makna yang sangat penting di dalam kehidupan, karena seyogianya seharusnya dilaksanakan sekali semasa hidupnya, sekali semasa hayatnya. Yang jelas pernikahan itu adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat sakramentalitas. Kalau di tetangga sebelah di sana bukan serta-merta hanya kebutuhanku dan kebutuhanmu, tapi ada campur tangan hidup, ada campur tangan Tuhan di sana. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya kira begitu. Jadi kanggene para kadang putra-putra Rama, pernikahan atau dene kawin itu bukan masalah yang main-main, kita temenan jauh sepisan kanggo sak lawase. Nah, jadi gitu, jadi mantap, jadi kita punya komitmen yang tidak main-main ya. Nah, saya kira itu soal teknis tata cara perkawinan dan sebagainya sudah dijelaskan tadi sama Mbak Retno ya, termasuk di situ juga tertulis. Saya kira kalaupun ada kurang sedikit nanti bisa ditambahkan apa yang perlu ditambahkan. Kemudian saya lanjutkan bicara soal setelah perkawinan, nah biasanya terus mulai ada keturunan. Tapi di sini rahayu, bagi saya soal keturunan itu adalah bonus.
saya kira sebuah bonus. Nah enten toh wong jenenge berumah tangga sekian tahun nyatane ora keparingan keturunan. Jadi bagi saya itu bonus. Jadi senajan toh orang duwe turun ya ora masalah saja. Wong iku peparinge Gusti. Nah, terus justru kalau di yang lain itu saya kira masih punya kelemahan. Baru wis ora duwe turun iso terus dipegat. Golek nek terus diarani bisa berpoligami dan sebagainya. Kalau di putra-putra Rama otomatis tidak ada tulisan boleh berpoligami boleh kawin dua jasika, tidak ada tulisan itu. Lebih-lebih tentang dawuh. Nah, tentang dawuh tidak ada dawuh Rama. Ya, untuk lebih dari satu. Jadi yang pasti dawuh sepisan kanggo sak lawase. Jadi suatu peristiwa yang sangat sakramentalitas dan bukan main-main. Soal keturunan sudah saya singgung, kemudian ya soal keturunan kelahiran, menginjak ke kelahiran. Makanya saya bicara ini tentang banyak yang lebih ke tata cara adat. Soalnya orang Jawa ini tidak terlepas dari itu. Soalnya sudah dilakoni berpuluh-puluh tahun oleh nenek moyang kita jadi iya. Ya biasanya kalau sudah istilahnya suami istri sudah mandek, jadi ya sudah mandek, sudah tidak datang bulan ya. Ini wong Jawa biasanya juga tetap mengadakan raos syukur, terima kasih kepada Gusti, terima kasih kepada Gusti dene kok saja wis antarane banyu. Nah itu ya banyu sangka lanang banyu sangka wadon nggih ta wis mulai ketetesan wis roh suci wis sinabda tumurun di situ iya toh. Keng nek wong Jawa lumrahe ngarani sura utawa tes sing wiji suring rasa. Nah itu selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Gusti dengan mengadakan syukuran gawe bubur suro sak piturute ngoten nika nggih antare perlambang warna ijo, kuning, abang, ireng, putih dadi siji ngoten nggih. Nah, itu saya kira kadang-kadang yang sepuh sudah sangat paham. Jadi putih sangka beras, kuningnya sangka ndok didadar, abange sangka cabai merah diiris gitu, ijone sangka kemangi, terus irenge sangka rempelo ati dan banyak itu sudah. Itu begitu mandek kapan tes yang wijimu ndak ero. Yang penting keluarga itu berterima kasih kepada Gusti ya, dengan harapan supaya roh suci membentuk papan palungguhane iso laju terus. Nah, setelah menginjak 2 bulan bersyukur lagi terima kasih kepada Gusti. Jadi sakwise ketetesan utawa wis tumrap nugrahane Hyang Maha Tunggal sinarengan tumurune wahyu jati niku nggih mudhun bareng kali tempuke tempuke rasa nggih. Juk nalikane manunggale dadi maksudnya ngeten bahasa sing halus niki. Dadi sakwise roh suci sinabda tumurun bareng karo tempuke rasa duk nalikane manunggale rasa niku wau terus dislameti kali bubur sura bareng wis oleh 2 bulan berterima kasih lagi selametane jenang sapar. Jenang sapar niku jenang grendel dalam artian banyu niku proses ning nggo garba ku saya kenthel. Nah, kemudian menginjak ke 3 bulan saya mapan bersyukur lagi. Merga ini bicara soal adat. Nanti setelah persiapan perkawinan ada keturunan lahir gemelan ing alam donya. Nah, nanti terus menginjak nanti bicara ke kematian. Nah, mumpung masih ada waktu saya percepat. Setelah 3 bulan mengadakan ritual syukuran lagi sing diarani mulutan. Mulutan, suro sapar mulut. Nah, mulutan bancaane biasanya sangka wilujengane biasanya sangka woh-wohan buah-buahan diwadahi cowek sing anyar sing gede. Nek coweke cilik sing nyambel kae Mas Imam, iki nyambel kae dibleki duren situk wis be. Liyane gak uman nggon. Dadi coweke layahe sing gede sing ngombo, dadi isi-isine buah-buahan. Nah, kira itu ubur ambene. Nah, menginjak laju terus ke 6 sampai 7 bulan biasanya mengadakan upacara yang dinamakan tingkepan dan sebagainya itu toh. Ini tentang adat.
Kenapa itu dipengeti kok? Karena sangat-sangat terima kasih kepada Gusti iku mau supaya ben laju terus le membentuk papan palungguhane urip neneng nggo garba kuwi supaya laju nanti kan sampai gene kelahiran terus nyadakne brokowan sehari niku nggih to brokowan engko pupak puser 5 hari ngadakne gumbrengan ngoten to nggih engko menginjak bocah wis saya dewasa biasa menginjakkan 6-7 bulan ngadakne piton-piton utawa pudun lemak ngoten itu adat yang nggak bisa dipisahkan saya kira begitu tata cara adat ya gitu. Nah apalagi setelah kita menerima dawuh derek manunggal Rama, nah itu justru semakin erat adat itu, justru nggak bisa ditinggalkan oleh dengan tata cara paguyuban kapibaden tetap dipakai, masalahnya gitu, tetap. Ya, karena itu makanya orang Jawa melambangkan hidup itu dengan damar kambang dan sebagainya tentang proses perjalanan hidup dilambangkan dengan kembang setaman, bunga mulai kuncup mekar layu kan gitu dilambangkan dengan itu. Ya, saya lanjutkan tadi sudah menginjak ke setelah dewasa jadi segera luncup mekar layu. Nah, tentang soal mekar makanya sering tempo hari kita menyajikan pada waktu ada di Lokarkarya di Sasono itu tentang jenenge wong urip kuwi wis mulai menginjak dewasa nganti ana perlambang tuwuh manuwuh pisang sak wite sak oyote ngoten niku sak wohe ngoten niku nggih dadi iso berkembang dan sebagainya. Ya. Jadi belum mau mati kalau belum berguna untuk orang lain. Nah, kan gitu. Si terlambangi urip dilambangi dadi enenge tuwuh manuwuh dan sebagainya. Termasuk di acara pernikahan, acara apa itu termasuk namanya pisang ngantek dienggo perlambang tuwuh manuwuh. Nah, bagi saya begini. Biasanya lambangnya tuan nek didekek terok dua pisang to nggih. Biasanya dari pisang rojo to nggih. Nek kanggone kula justru sisih pisang rojo, sisih pisang sobo. Jane iki ngono lebih detailnya. Jadi sang rojo. Jadi sing jenenge urip dilambangane sang karena gitu. Jadi rojo itu sesebutannya ratu to nggih, sang nata. Karena kita gumelar ning alam donya iki ditata karo urip, ditata karo gesang. Dadi sakwise ditata karo gesang kuwi baru iso saba paran. Lah mangkane janjane sinten sing ajeng duwe gawe kan dawuh. Sisih pisang rojo, sisih kuwi pisang saba. Utawa diwolak-walik mboten napa-napa. Ning dununge ngoten niku. Sakwise kula jenengan sami iki ditata karo gesang ning nggo garba kuwi iso gumelar ning alam padang. Nah, filosofine sing pas ngono Mas Imam. Aja diantem pisang raja kabeh. Ya, pisang kepok ya gak apa padha. Iki. Nah, setelah itu tadi bicara sedikit kelahiran sudah saya singgung, menginjak saya percepat bicara soal kematian. Ya, soalnya tadi masalah perkawinan sebenarnya sudah dijelaskan sedetailnya oleh Ibu Retno. Nah, soalnya nanti masih ada session yang lain, mungkin peragaan daun jati dan sebagainya. Mumpung Bapak Eli membawa alatnya, ya. Iya. Nah, begini, saya selesaikan dulu, saya bicara gitu aja ya. Nanti saya bicara tentang kematian sedikit. Soalnya tadi sudah banyak dipaparkan, sudah banyak disinggung oleh Mbak Retno. Yang selama ini sering kita laksanakan untuk kekadangan putra-putra Romo di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Ya kalau namanya ada salah satu kadang yang meninggal, seyogianya para kadang itu menghadiri. Nah, tata cara ngerukti layone dan bagaimana jane gini loh, menurut saya pribadi
nek sing jenenge wong meninggal iku janjane ngono lak apa jare sing padha urip to ya. Janjane ngono lengrenane lengremasi lengoto sing kepiye iki jane amrih marme sing padha urip iki jane piye. Lah sing meninggal ngono ya wis manut ae. Bah kuwi dilarung, bah kuwi mung dibakar, bah kuwi mung dikebumikan miturut adat setempat tata carane piye kuwi wis manut. Dadi karek kerukunane sing padha urip ki piye. Saya kira begitu. Nah, di situ tetap tentu memperhatikan dari keluarga. Jadi ahli waris ki meng mareme kepiye, tentreme kepiye. Apa dikafani, apa diblangkoni, dimasukkan peti, nah dan sebagainya, marme kepiye. Saya kira itu kebersamaan di antara sing padha urip. Ya gitu ya. Wis jelas itu. Walaupun ya tadi disinggung sama Pak Karyono, ya terutama kalau nalika isih sugenge si Layong tadi punya wasiat, ya diugemi, tetap diugemi ya. Cuma ya tadi disinggung sing lumrah-lumrah wae. Wis besoknya aku gak enek nek kowe repot-repot sasan nang papringan ae upamane ngono. Mosok ya lumrah. Nggih, ya lumrahe piye mareme piye sing padha urip. Nggih. Terus ana sing luwih kasar maneh. Wis timbane repot-repot gorene, ya ngayo dang dibakar setengah mateng dang digolekno towak, ditambel bareng-bareng. Mosok ya ngono kan ora lumrah. Nggih, ora lumrah. Lumrahe piye ngono lengrenane secara umum nanti. Jadi dikremasi yang sehurdik, dicaosi kurmat sing kepiye monggo mawon. Nah, itu. Nah, tentang ritualnya biasanya nanti tentang ini Mas Ogi bisa nambahin. Tentang ritualnya biasanya setelah dimandikan, setelah siap untuk diberangkatkan, biasanya para kadang itu mendoakan atau memohonkan sabdo sampurna jati. Ya, dengan harapan tumrap bebakalane raga sing dumadi sangka panas ndang kesentrong sengenge ndang kesedot sengenge lebur balik yang asale sing dumadi sangka angin enggal kinebat barat lesus lebur nunggal jati marang asale sing dumadi sangka banyu ndang kilenan banyu kembali ke unsur semula sing dumadi saka sari-sarine tetukulan enggal bali nyang ibu pertiwi nyang ibu duwi wontene roh sucine sing biyen dumadi utawa asale saka maha suci enggal manunggal jati marang maha suci. Jadi semua kembali ke asalnya, jadi urip bali nyang sumbere urip. Tumrap bebakalaning raga sing dumadi saka unsur alam balik nyang alam. Dengan harapan begitu dimohonkan ke begitu. Lelakon sing kaya ngono kuwi kena diarani sampurna jati utawa tembunge saweneh kaswargan jati. Beble ngoten. Utawa tembunge maneh mapan yang papan kamulyan jati. Padha mawon, apapun istilahnya, yang penting sing apik-apiknya nggih. Sementing yang bagus-bagus. Biasanya terus bareng-bareng disuwunke. Nah, setelah itu demi membantu derek bela sungkanya keluarga itu saya kira atas himbauan keluarga mbuh 3 dinane mbuh 7 harine mbuh 40 harine mbuh 1 sih ya. Kalau bisa para kadang tetap caos hormat nyuwunake utawa mapanake roh sucine utawa sang jiwa sing minulya sika mapan ning papan kamulyan jati. Biasanya ritualnya yang selama ini kita jumpai sebelum jam 12 atau melekane biasanya sore nanti bisa diisi dengan tembang-tembang atau mojopatan yang berhubungan dengan wedoloyo atau asmoroloyo, itu juga boleh. Bisa ditambahi dengan yang ada hubungannya dengan megatruh, pucung atau megatruh, bisa ditambahi atau
barangkali ada mampu ke situ bisa ditambahi dengan sesanti tumrap kang lelayu, yaitu sebagai rambatan kanggo melu nentremke ahli waris utawa keluarga. Nah, jadi maksud saya doa-doa atau mocopatan itu yang ada hubungannya dengan urusan lelayan, atau istilahnya sekarang itu kegerampiangan hati sing ngenani bab layu. Nah, kegerampiangan hati dengan soalnya itu sangat penting ya, karena begini, kulon jenengan sami iki gumelar ning alam donya, gumelar ning alam padang lantaran bapak lan ibu. Nang ngerti. Jadi bapak ibu anane iso nganti bleger kaya ngene iki biyen lantarane bapak lan ibu. Bapak lan ibu tetep duwe bapak lan ibu. Nek kula jenengan sami ngarani simbah. Simbah lanang simbah wedok ya duwe bapak ibu. Kula jenengan ngarani buyut. Buyut lanang buyut wedok ya duwe bapak ibu. Simbah buyut canggah. Canggah lanang canggah wedok yang duwe sak pendure sampeyan santai tekan 18 trasman yang bisa kita kenal. Aja meneng ngantek tekan 18 tingkatan, ngantek temukan ngene trak tumrap 18 tingkatan. Jadi gumlare kula jenengan sami iso gumlar ning alam donya niki biyen pancen lantaran kuwi wis tidak bisa dipungkiri. Mangkane nek wong Jawa masyarakat adat memaknai gumlare ning alam donya kuwi tansah gegayutan karo uripe bapak lan ibu. Nah, kira-kira niki mlebet dhateng raos panjenengan sami mboten? Lah nggih to. Rumuse gumlare ning alam donya ki ngono, tetep sesuai dengan jawuh Rama. Terus balike nek wis lek gumlare ning alam padang iki cukup. Terus piye? Ajake kek mantek tekan ngono barang. Tetep gegayutan kali gesangipun bapak lan ibu. Anggite ngarep bedal dhewe. Le, Arjanti kowe. Sing didokne dalan paribasane. Ah, tetep dadi gumelare ning alam padang gegayutan lantaran bapak lan ibu, baline tetep gegayutan bapak lan ibu. Makanya tadi isen-isen kanggo ritual untuk kematian antara 7 hari bisa diisi dengan doa-doa tembang-tembangan yang ada hubungannya dengan leluhur bapak dan ibu sak pendur-pendur itu yang dinamakan. Nah itu biasanya tembangnya Megatro, ya dalam Megatro. Sembah sungkem bekti katur Rama ibu paduka ingkang pinundi pepundhen kula satuhu ngukir jiwa raga mami minangka sulihing manon. Ya, itu dan seterusnya itu bisa untuk isen-isen ritual kita hormat layon. Saya kira begitu ya. Nah, nggih Bapak, nggih Bu. Nah, setelah itu menginjak jam 12 baru kita bersamaan bebarengan mapanake sang jiwa minulya sinten layon niku wau aneng papan kamulyan jati. Nah, dengan sesanti kridane ati ora bisa bedah kutane pasti budidayane manungsa ora kuwawa ngungkuli garise kang maha kuwasa kabeh mung sumarah marang karsane Gusti kang maha adil kabeh mau ngunduh wae pakartine dhewe-dhewe duk nalika gesang anen bebrayan agung. Mbok bilih sekedhik kan saged kula aturaken ngenani bab pemberangkatan layon. Kira-kira seharusnya bagaimana sebaiknya mungkin Mas Ogi bisa nambahi. Sementara dari saya itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih para kadang ya, rahayu.